Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aryo Jaya Teknisi di channelnya Mas Aryo kita sendiri. Mari kita sama-sama belajar dan memperbaiki sendiri elektronik yang ada di rumah sahabat semua. Untuk rice cooker yang ada di depan kita ini tahap kedua pembelajaran cara mengetahui kinerja Magicom atau ini penanak nasi atau rice cooker penanak nasi listrik ya sahabat ya. Nah ini di tahap kedua ini sahabat semua, setelah mateng tahap pertama tadi untuk menanak nasinya ya sudah kita buatkan videonya. Ini tahap kedua setelah mateng nasinya, setelah mateng lalu kenapa bisa menghangatkan nasi sampai lama, 1 harian juga bisa, beberapa hari juga bisa ya, harus normal. Jadi penghangatnya harus normal. Nah penghangatnya itu sahabat semua, setelah menanak nasi mateng lalu panel ini jepret ya, jepret, dan di bagian ini ada saklar, di bagian saklar ini memadamkan atau memutuskan aliran listrik yang untuk menanak nasi. Setelah padam kembali ulang hidup dengan gantian oleh di bagian penghangat ya. Penghangatnya itu apa yang bisa menghangatkan ya sahabat ya. Nah ini sahabat semua saya tunjuk dengan ini obeng ya. Ini nampak sahabat yang warna ini yang kilat-kilat, di kabel dibalut dengan timah. Ini keliling periuk ya sahabatnya, keliling pinggangnya. Nah keliling pinggang ini, kabel ini adalah kabel komponen elemen yang dapat menstabilkan keliling keseluruhan untuk penghangat. Nah, yang menghangatkan ini dia alatnya sahabat, yang menghangatkan di bagian dalam, di dinding periuk bagian luar ini ya sahabat ya. Nah ini namanya thermofuse. Thermofuse ini juga ukurannya harus tepat ya sahabat ya. Ada tulisannya di sini kalau mau mengganti sesuai dengan bawaan pabriknya ya sahabat ya, nomornya ya. Seperti ini misalnya 250 volt 5 ampere 81N ya, T150. Nah ini seperti ini. Kalau rusak ketika nggak hangat lagi ini diganti. Begitu ya sahabat ya. Lalu selanjutnya kabel dari kanan dan kiri ini, menghantarkan kembali ya bersamaan ya, menghantarkan bersamaan ke bagian atas untuk menghangatkan di bagian tutup. Di bagian tutup ini, nah ini bagian tutup. Di bagian tutup ini sahabat, di sini ini yang sudah kita buka supaya nampak semua sahabat. Ini ada kabel 2 ke atas. Jadi kabel 2 biru dan merah. Ini ada aliran kemari dan kabelnya dibalut dengan timah. Nah ini kabel yang dibalut dengan timah inilah dia kabel elemen yang bisa mengatur kesempurnaan menghangatkan bagian atas. Tadi menghangatkan bagian periuk keliling pinggang ya, keliling dinding ya, keliling dinding, bagian dinding kanan dan kiri keliling. Nah ini bagian atas seperti ini dia bentuknya, yang di bagian periuk luar itu sahabat. Nah ini elemen ini dapat hangat keseluruhannya, dan aluminium ini dihantarkan oleh ini dari samping tadi. Nah ini hanya satu tapi berfungsi untuk 2 di bagian tutup dan di bagian dinding periuk. Seperti itu ya sahabat ya, ini untuk penghangat. Nah satu lagi, kalau ini kita periksa dengan multitester, ketika ini masih hidup berarti ada yang konslet lainnya, kita cari seperti ini misalnya. Nah ini kita temukan ada satu kabel warna merah yang putus ke bawah bagian sini tadi ya, bagian belakang. Nah ini kalau putus satu sudah tidak bisa lagi menghangatkan ya.
untuk di bagian rice cooker ini. Nah, ini seperti ini ya sahabat ya. Ini ada kabel yang kemari ini. Nah, ini yang merah. Nah, ini yang kecil ini. Ini putus. Jadi kalau putus seperti itu, ini juga bisa tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Seperti itu sahabat ya. Cara memperbaikinya kalau tidak hangat. Mau matang nasinya tetapi tidak bisa menghangatkan. Ya, langsung dingin. Nah, seperti itu. Kalau rusak ini diganti atau di bagian kabelnya. Kabelnya kalau putus disambung, harus disolder lalu dibalut dengan isolator, diamankan supaya tidak induksi. Seperti itu sahabat untuk cara memperbaiki rice cooker tahap kedua yang sudah selesai di bagian sini. Kalau ada kerusakan yang lainnya, mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk sahabat semua, silakan di bagian kolom deskripsi ada nomor WA kita juga ada. Yang mau komen, like dan subscribe, monggo. Subscribe itu gratis sahabat. Kalau bermanfaat video ini, bagikan kepada sanak saudara, keluarga dan sahabat. Terima kasih. Tentunya Mas Aryo atau Aryo Jaya Teknisi masih muda dan banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari penyampaian mungkin dan dari pembelajarannya. Terima kasih. Salam suatu hobi, selamat belajar dan selamat memperbaiki sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.